Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari review materi pertemuan pertama sampai ke-6. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Pertama ada M. Rijal dan NPM akhir 115, lalu Daniel dengan NPM akhir 228, Maeta dengan NPM 242, Yunita Anggraini dengan NPM 269, dan saya sendiri Melvin Abilui dan NPM 275. Untuk materi yang pertama, bab 1 permintaan audit dan jaminan lainnya. Untuk mengawali materi ini, kita akan mempelajari tentang definisi dari audit dan juga assurance service itu sendiri. Audit adalah proses independen untuk mengevaluasi laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Jadi audit itu adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan juga mandiri. Lalu, assurance service atau layanan penjaminan adalah layanan profesional yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Jadi layanan penjaminan adalah layanan profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Layanan tersebut dihargai karena penyedia berjaminan bersifat independen dan dianggap tidak memihak sehubungan dengan informasi yang diperiksa. Individu yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan bisnis mencari layanan jaminan untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan mereka. Lalu ada juga perbedaan antara audit dan juga akuntansi. Akuntansi adalah pencatatan pelaporan transaksi keuangan. Akuntansi akan mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas peristiwa ekonomi secara logis untuk tujuan memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Untuk memberikan informasi yang relevan, akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan aturan yang menjadi dasar penyusunan informasi akuntansi. Selain itu, akuntan juga harus mengembangkan sistem untuk memastikan bahwa peristiwa ekonomi entitas dicatat dengan benar pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang wajar. Saat mengaudit data akuntansi, auditor fokus untuk menentukan apakah informasi yang direkam mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi dengan tepat. Karena itu, audit di sini dijelaskan merupakan evaluasi keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang telah dibuat oleh seorang akuntan. Selain untuk memahami akuntansi, seorang auditor dalam audit juga harus memiliki keahlian dalam akumulasi dan interpretasi bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan auditor dengan akuntan, menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan jenis item yang akan diuji, dan mengevaluasi hasil unik bagi auditor. Lalu masuk ke permintaan terhadap audit. Dalam konteks ekonomi sendiri, permintaan terhadap audit mencakup pengurangan risiko informasi bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan juga regulator. Lalu permintaan terhadap audit juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor juga diminta untuk mematuhi peraturan dan regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act untuk perusahaan publik. Sebagai tambahan informasi, audit tidak terpengaruh pada suku bunga bebas risiko ataupun risiko bisnis, tetapi dapat berdampak signifikan pada risiko informasi. Lalu ada jenis-jenis audit. Jenis audit yang pertama adalah audit laporan keuangan, di mana mengevaluasi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui apakah laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya. Lalu ada audit kepatuhan, di mana audit ini menilai apakah perusahaan telah mematuhi regulasi tertentu. Hasil dari audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pihak luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang memperhatikan sejauh mana kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditentukan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering dilakukan oleh auditor yang dipekerjakan oleh unit organisasi itu sendiri. Lalu ada audit operasional, di mana mengevaluasi efisiensi
dan efektivitas operasional suatu perusahaan. Dalam audit operasional, tinjauan tidak terbatas pada akuntansi. Mereka dapat mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bidang lain di mana auditor dapat memenuhi syarat. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan assurance. Yang pertama adalah layanan attestation, di mana akuntan publik bersertifikat akan memberikan laporan tentang keandalan informasi tertentu. Dan dalam layanan ini terdapat beberapa kategori utama, seperti ada audit laporan keuangan historis, audit pengendalian intern atas pelaporan keuangan, tinjauan laporan keuangan historis, dan juga layanan pengesahan lainnya yang dapat diterapkan pada berbagai materi. Selanjutnya adalah layanan assurance lainnya, di mana layanan ini memastikan keakuratan informasi non-keuangan seperti laporan keberlanjutan perusahaan. Jenis pengesahan ini melibatkan pengendalian internal di organisasi layanan. Banyak perusahaan menggunakan penyedia layanan pihak ketiga untuk memproses beberapa aktivitas akuntansi mereka, seperti penggajian, di mana di luar kantor di pusat layanan terpisah, ataupun melalui komputasi awan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan minggu kedua, yaitu profesi akuntan publik bersertifikat. Yang pertama, definisi akuntan publik bersertifikat. Akuntan publik bersertifikat adalah profesi yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Mereka memberikan jasa audit dan asurans kepada berbagai entitas, baik perusahaan publik, swasta, maupun organisasi nirlaba. Lalu jenis-jenis kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik di Amerika Serikat dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, Big Four International Firm. 4 kantor akuntan publik terbesar di Amerika Serikat, yaitu Deloitte, PwC, Ernst Young, serta KPMG. Mereka memiliki kantor di seluruh Amerika Serikat dan di berbagai negara di dunia. Kantor-kantor ini mengaudit sebagian besar perusahaan besar di Amerika Serikat dan seluruh dunia, serta banyak perusahaan kecil. Lalu yang kedua, nasional atau regional firm. Kantor akuntan publik nasional memiliki kantor di sebagian besar kota besar, sedangkan kantor akuntan publik regional memiliki beberapa kantor di satu negara bagian atau wilayah. Kantor-kantor ini memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan dengan Big Four, tetapi menawarkan jasa yang sama dan bersaing secara langsung dengan Big Four. Banyak kantor akuntan publik nasional dan regional memiliki afiliasi dengan kantor di negara lain, sehingga memiliki kemampuan internasional. Lalu yang ketiga, local firm. Kantor lokal biasanya hanya memiliki satu kantor dan melayani klien di sekitar wilayah tersebut. Kantor lokal yang lebih besar bersaing dengan kantor akuntan publik lain, termasuk kantor akuntan publik nasional, regional, dan Big Four. Banyak kantor lokal yang lebih besar juga memiliki afiliasi dengan asosiasi kantor akuntan publik untuk berbagi sumber daya seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan. Lalu jasa yang ditawarkan kantor akuntan publik. Yang pertama ada jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan kantor akuntan publik untuk menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa klien kecil tidak memiliki staf atau keahlian untuk menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mengelola catatan akuntansi mereka sendiri. Oleh karena itu, kantor akuntan publik menyediakan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien-klien tersebut. Lalu yang kedua, jasa pajak. Kantor akuntan publik menyiapkan pengembalian pajak perusahaan dan individu untuk klien audit atau non-audit. Hampir setiap kantor akuntan publik menyediakan jasa pajak yang mungkin termasuk pajak warisan, pajak hadiah, perencanaan pajak, dan aspek jasa pajak lainnya. Lalu yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Sebagian besar kantor akuntan publik menyediakan jasa yang memungkinkan klien mereka untuk mengoperasikan bisnis mereka secara lebih efektif. Nah, jasa ini disebut konsultasi manajemen, jasa penasihat manajemen, atau jasa penasihat risiko. Lalu 3 faktor utama mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi memungkinkan auditor untuk tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan.
Yang kedua, pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi. Kompetensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit dan memberikan layanan lainnya secara efisien dan efektif. Lalu yang ketiga, meningkatnya resiko litigasi yang dihadapi auditor. Perusahaan audit terus mengalami peningkatan biaya terkait litigasi. Lalu beberapa struktur organisasi yang tersedia di kantor akuntan publik. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Hanya kantor akuntan publik dengan satu pemilik yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Yang kedua, persekutuan umum. Bentuk organisasi ini sama dengan perusahaan perseorangan, tetapi berlaku untuk beberapa pemilik. Yang ketiga, perusahaan umum. Keuntungan perusahaan adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas investasi mereka di perusahaan. Sebagian besar kantor akuntan publik tidak mengorganisir diri sebagai perusahaan umum karena mereka dilarang oleh hukum untuk melakukannya di sebagian besar negara bagian. Yang keempat, perusahaan profesional. Perusahaan profesional menyediakan jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Lalu yang kelima, perseroan terbatas. Perseroan terbatas menggabungkan atribut paling baik dari perusahaan umum dan persekutuan umum. Perseroan terbatas biasanya memiliki struktur dan pajak seperti persekutuan umum, tetapi pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi terbatas mirip dengan perusahaan umum. Lalu yang terakhir, persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas dimiliki oleh satu atau lebih mitra. Strukturnya sama dengan persekutuan. Lalu masuk materi yang terakhir, yaitu standar audit internasional dan Amerika Serikat. Yang pertama, standar internasional untuk audit atau ISAS diterbitkan oleh IAASB di bawah IFAK yang mewakili lebih dari 175 organisasi anggota di 130 negara dan lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. Nah, ini bertujuan untuk mempromosikan keseragaman dalam praktik audit dan penerimaannya secara global. Lalu yang kedua, standar audit di Amerika Serikat. Standar PCAOB berlaku untuk perusahaan publik dan pialang. Contohnya, PCAOB Standar 5 mencakup audit atas pengendalian internal dalam pelaporan keuangan sesuai Sarbanes-Oxley ACT. ASB Auditing Standard Board menetapkan standar untuk perusahaan swasta dan entitas lainnya yang dikenal sebagai Statement on Auditing Standard atau SASS. Selanjutnya, untuk bab 3 ada jenis audit dan laporannya. Apa itu laporan audit? Laporan sangat penting untuk keterlibatan audit dan jaminan karena laporan tersebut mengkomunikasikan temuan auditor. Pengguna laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan jaminan atas laporan keuangan perusahaan. Jadi, auditor itu kemungkinan besar akan dimintai pertanggungjawaban jika laporan audit yang dikeluarkan salah. Laporan audit itu merupakan hasil akhir dari proses audit yang memberikan opini auditor atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit biasanya digunakan oleh pemegang saham, manajemen, dan pihak eksternal untuk menilai transparansi dan keandalan laporan keuangan. Laporan audit bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, seperti melalui berdasarkan GAAP atau IFRS, lalu untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau potensi kecurangan dalam laporan keuangan, dan memastikan perusahaan menerapkan sistem pengelolaan internal yang memadai. Secara garis besar sendiri, laporan audit itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah Standard Unmodified Opinion Audit Report. Itu terjadi di saat pemberian laporan keuangan dianggap wajar tanpa pengecualian dan harus memenuhi kondisi standar seperti penyajian sesuai prinsip akuntansi dan auditor yang memiliki audit yang cukup. Lalu jenis kedua adalah Unmodified Opinion with Emphasis of Matter Paragraph, adalah laporan keuangan, laporan audit yang disertai dengan opini tetap wajar, tetapi auditor menyoroti hal tertentu yang signifikan dalam laporan. Contohnya perubahan metode akuntansi atau ketidakpastian bisnis berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada Modified Opinion, terdiri dari Qualified Opinion, Adverse Opinion, dan juga Disclaimer
of opinion. Untuk qualified adalah opini yang terdapat ada penyimpangan material tetapi tidak secara menyeluruh. Lalu untuk adverse, di mana laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan menyesatkan. Lalu ada disclaimer, di mana auditor tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan bukti audit. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi laporan audit. Pertama adalah faktor materialitas, di mana jika kesalahan material ditemukan, auditor mungkin memberikan opini selain unmodified. Lalu ada kepatuhan terhadap standar akuntansi, di mana audit laporan telah dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan mengikuti standar dari GAAP atau IFRS. Lalu ada independensi auditor, di mana auditor dapat bebas dari konflik kepentingan untuk memberikan opini yang objektif. Lalu yang terakhir ada keterbatasan lingkup audit, di mana jika auditor tidak bisa mendapatkan bukti audit yang cukup, maka bisa berujung pada disclaimer of opinion. Kemudian bab 4 mengenai tujuan dan tanggung jawab audit. Yang pertama, tujuan audit laporan keuangan itu auditor itu bertugas memeriksa laporan keuangan dan memberikan opini apakah laporan tersebut itu sudah wajar sesuai standar akuntansi. Untuk perusahaan besar, auditor itu juga mengevaluasi pengendalian internal. Kemudian tanggung jawab auditor itu menemukan salah satu material, dan juga jika ditemukan kesalahan setelah laporan diterbitkan, auditor itu harus membuktikan bahwa proses audit yang dilakukan itu sudah benar. Kemudian kesalahan dan kecurangan. Untuk kesalahan sendiri atau error yaitu sesuatu yang tidak disengaja, seperti salah hitung atau keliru menerapkan standar akuntansi. Kalau kecurangan atau fraud itu adalah hal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Contohnya, fraudulent financial reporting yaitu memalsukan laporan keuangan, misalnya melebihkan pendapatan. Kemudian ada misappropriation of asset yaitu mencuri aset perusahaan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi audit. Yang pertama itu materialitas. Jika kesalahan berdampak besar maka harus dilaporkan. Kemudian ada regulasi dan hukum. Auditor harus mempertimbangkan aturan pajak dan hukum lain untuk mempengaruhi laporan keuangan dan juga bias dalam pengambilan keputusan. Auditor harus menghindari bias seperti overconfidence dan konfirmasi terhadap informasi awal. Bab 5. Resiko audit. Pengertian resiko audit adalah kemungkinan bahwa auditor memberikan opini yang tidak dapat terhadap laporan keuangan yang diperiksa meskipun telah dilakukan prosedur audit sesuai standar. Resiko ini dapat menyebabkan auditor gagal mendeteksi kesalahan material atau kecurangan dalam laporan keuangan. Jenis resiko audit. Yang ke-1, resiko inheren. Resiko bawaan dalam suatu akun atau transaksi karena sifatnya yang kompleks atau rentan terhadap kesalahan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko bahwa sistem pengendalian internal perusahaan tidak dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, cara mengurangi resiko audit. 1. Meningkatkan pemahaman terhadap industri dan bisnis klien. Yang kedua, menggunakan teknik audit yang lebih ketat seperti pengujian detail dan analitis. Yang ketiga, meningkatkan jumlah dan kualitas sampel yang diperiksa. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal secara lebih mendalam. Selanjutnya, bab 6. Resiko kecurangan dalam laporan keuangan. Pengertian kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan adalah tindakan manipulasi atau penyajian yang tidak benar terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna laporan seperti investor, kreditor, dan regulator. Jenis kecurangan dalam laporan keuangan. 1. Manipulasi laporan keuangan. Mengubah angka atau data dalam laporan keuangan agar terlihat lebih baik, misalnya meningkatkan pendapatan atau menyembunyikan beban. Yang kedua, menyalahgunakan aset. Aset misappropriation, pencurian atau
penyalahgunaan aset perusahaan seperti kas atau persediaan barang. Faktor penyebab kecurangan fraud trigger. Tekanan, misal tekanan untuk memenuhi target keuangan atau mendapatkan insentif tertentu. Yang kedua, peluang, sistem pengendalian internal yang lemah memungkinkan kecurangan terjadi tanpa terdeteksi. Yang terakhir, rasionalisasi, pelaku pembenaran tindakan kecurangannya, misalnya dengan alasan semua orang melakukannya. Sekian pemaparan review materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan teman-teman yang telah menyaksikan presentasi ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.